Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di Discord Satu Sekte. Malam ini agenda kita adalah workshop. Workshop apa? Workshopnya temanya malam ini adalah workshop tentang pose. Nyebutnya pose, bener ya. Terus malam ini kita sudah ada speakernya atau tamunya yang akan sharing tentang how to make pose. Pose itu bahasa Inggris ya, pose. Ada Mas Septa. Selamat malam Mas Septa. Um, Mantap. Apa kabar Mas Septa? Baik, alhamdulillah. Mantap Mas. Dan ini acara workshop malam ini direkam ya guys. Buat yang nggak sempet nonton, nggak sempet ikutan, bisa nonton di YouTube-nya Satu Sekte nanti. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutkan kita tampilnya. Ada Mas Septa. Septa ini Twitternya Septa Paboy, jadi bisa di follow teman-teman. Beliau ini cukup famous ya. Famous itu karena ya bukti famousnya adalah memang NFT-nya selalu sold out. Itu bukti famous. Jadi beliau hari ini akan sharing tentang how to draw a pose gitu ya, gitu. Monggo Mas Septa, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, mungkin boleh di-keep dulu ya. Atau mau flow aja ini Mas Septa? Nanya langsung gitu atau gimana? Oke, bebas aja ya. Jadi kalau ada teman-teman ada yang mau nanya, langsung nanya aja ya. Oke, monggo. Monggo Mas Septa, ini share screen ya guys. Silakan. Ya, mungkin malam ini di kesempatan kali ini, pertama ya thanks for having me, udah ngundang saya di satu sekte, satu kehormatan. Ya mungkin malam ini aku bakal ngasih beberapa ya sharing beberapa ilmu yang aku dapat selama belajar anime, gambar manga. Ya kalau misalkan ada yang mau ditanyain terkait cara proses aku menggambar atau cara membuat pose, bisa ditanyain langsung atau iya, monggo Mas Septa. Ini konteksnya menggambar anime ya Mas ya? Iya. Sip, teman-teman bisa nyimak dulu. Kalau untuk apps tadi belum apa-apa, udah ada yang nanya. Pakai apps apa Mas? Yang perlu disiapkan di awal. Paint yang X kalau nggak salah. Oh, Clip Studio Paint ya. Mas Septa suaranya agak ini soalnya, agak putus-putus ini. Oh iya. Boleh dideketin kali. Oke. Monggo Mas, monggo silakan. What to do first? Iya, aku pakai Clip Studio Paint yang versi X ya. Yang buat gambar aja. Oke, siap. Pertama-tama gimana Mas Septa? Kalau proses menggambar aku sih dari nentuin nyari satu objek dulu gitu, atau nentuin moodnya kayak malam atau siang. Cuman kalau dari marketku tuh ya, aku udah research gitu, maksudnya udah belajar dari yang udah-udah. Kalau vibes malam tuh kayak kurang gitu sih, lebih kayak vibes summer tuh lebih kayak vibesnya vibe summer ya cenderungnya. Oke. Lalu atau kayak nyari suatu objek yang kayak misalkan vending machine atau kipas angin gitu, dan itu udah diolah si scenarionya mau kayak gimana gitu. Tinggal kayak nyari referensi pose, misalkan kalau ada objek ini posenya gimana gitu, atau seimajinasiku aja sih. Kadang juga aku sebenarnya nggak terlalu jago di pose ya, kayak butuh referensi juga kadang. Jadi kadang aku nyari foto gitu, foto selebgram, atau kadang cewek tuh suruh pose gitu ya, terus aku foto. Oke.
Iya. Lanjut. Itulah gunanya pacar ya. Iya, Tuh, lanjut. Ah, jadi pertama prosesnya untuk adalah cari case kayak referensinya ya Mas ya. iya. Kalau untuk di minting itu kan kayak aku biasanya bikin scenery sinematik gitu. Jadi kayak harus ada konsepnya gitu loh. Mm, Apa ya? Kayak bercerita lah gitu. Jadi mm, aku mencari gestur-gestur yang nggak kaku gitu misalnya. mm. Oke. What's next, Mas Pak Septa? Jadi setelah kita dapat idenya, lalu Eh, Langsung aja sih kayak di aku biasanya sih stepnya dari karakter dulu ya kalau ngegambar. eh, Karakter dulu dikelarin, kedua ya langsung background. Background juga biasanya dibantu sama referensi juga sih. Ada. Terus kalau untuk yang simple-simple, karena aku juga jalanin project ya, mm, eh, jadi kayak nggak perlu yang ribet-ribet. nggak tracing ya Mas? Kalau Mulai untuk dari tracing atau hanya referensi itu dipakai untuk apa? Untuk modeling atau di tracing? modeling sih, aku biasanya Modeling. cukup melihat gambar foto gitu ya, itu Mm, bisa aku kerangkain gitu, kayak meja, oke. bahkan cuman eh, ngandelin feeling juga sih, Mm, kayak untuk harus bisa ngerasain gitu. Misalkan ini, mm, aku posting dulu ya. mm. Sebenarnya aku jarang sini kayak gambar sambil ditanyakan. Apa Mas? Gambar Mas. Eh, Aku dimulai dari kerangka-kerangka gini sih sebenarnya kayak mm. cara mau aku datang. Cewek game mesti ya. Iya, Oke. dia kucing itu. Mudah dikenali soalnya dari kepalanya. Kalau ada suara kucing birahi, sorry ya guys ya. Gak apa-apa, itu sound Itu effect. lagi sangi. Mm-mm. Kucingnya Mas Bima juga birahi soalnya. Iya.
Oh, ini tuh ceritanya ngangkat tangan ya baru kelihatan itu. Ini pose andalanku belakang. Pose pemersatu bangsa, Mas. Pose pamer. Oh, ngikat rambut ya. Iya, enggak. Damage itu sih. Itu biasanya dari raw sketch dulu, nanti dipertegas sketch kasarnya, baru line up. Ambil tak baca-bacain yang komentar. Aduh, komentar nggak penting-penting ini. Nanyanya yang berkaitan materi gitu loh, guys. Kok jadi Ini boleh nanya lagi. ya nanyanya gitu ya. Pikiranku kemana-mana katanya Agoy. Mesum kamu, Goy. Nah, lo kan dibales. Oke. Ya. Ini pose orang lagi ikat rambut. Teman-teman yang mau nanya langsung boleh ya di komen atau ngomong langsung boleh. Komen lagi di chat. Lah, ini malah yang anime. Ini sambil tanya-tanya aja, Ayo nih kamu nanya nih. Rani nih atau emang kayak apa? mereka terpukau melihat menggambarmu, Mas. Ini masih coret-coret. Mungkin ada yang mau aku jadi sih. Ini tadi serat-serat begitu udah gini, oh ternyata mau bikin gambar gitu. Keren juga ya. Ternyata begitu, guys.
Jadi kalau bikin pose gitu yang harus diperhatikan poin-poin awalnya apa aja Mas Septa? Kalau pertama sih ya, kalau proses belajar aku dari facial dulu sih, kayak ini mata dulu gitu. Hmm. Kalau pose bertahap tuh dari leher. Leher sebenarnya ada ininya sih, ada apa ya, polanya gitu. Kalau cuman nggak terlalu penting juga. Oke. Ini si Mas Munsen nanya nih. Kalau kita pengen gambar pose mengikuti referensi dari foto, yang harus diperhatikan apa aja supaya dapat proporsi yang baik? Hmm, apa ya? Mengenal anatomi dulu sih. Terus kalau Anatomi. proporsi itu lebih ke feeling kita sih, ngerasain itu gambarnya udah benar atau belum. Walaupun dari awal katanya juga acak-acakan gitu. Harus bisa punya feel yang oke. Anatomi, kemudian feeling ya. Iya, kalau aku ya nggak bisa ngefeel. Mas Bima nanya tips menggambar jari tangan. Wah, itu aku juga masih kesulitan ya. Soalnya ada ini juga, pelajarannya juga. Aku disclaimer dulu di sini, aku nggak yang advance banget ya. Masih butuh referensi. Jadi aku cuma bisa ngasih tahu apa yang aku bisa aja. Menggambar jari tangan. Apalagi ini. Mana tadi nanya? Kok hilang chatnya? Pose yang paling sulit yang pernah kamu buat, Mas. Pose yang kayak gimana? Hmm, mungkin yang lompat dari gedung, kayak parkour gitu. Adegan lompat, pose melompat ya. Nah, ini mulai masuk mata nih. Mengerikan.
Hmm. Jadi kepalanya cepat ya. Iya ya Mbak ya. Pertanyaan dari Mas Wedi. Mas Septa yang dipakai patokan saat membuat sketch antara kepala dan badan supaya kelihatan tidak kebesaran atau kekecilan. Apa yang dipakai patokan Mas Septa? Itu belum nemu, tapi itu aku masih pakai feeling sih. Feeling ya. Iya. Kebesarannya nggak apa-apa sebenarnya kan? Gimana style kalau itu mah? Bisa jadi dia emang besar kepala soalnya. Aduh. Bang, Eh? lucu. Itu siapa yang ngomong? Aku. Oh, Mbak Dita. Nah, para wibu mulai berkumpul. Para wibu mulai berkumpul Mbak Dita karena Mas Septa menggambar the most, menggambar wibu. Misalkan Apa wangi-wangi? Tahu aku. Selamat datang bagi yang baru datang. Ini adalah workshop menggambar pose. Pemandunya adalah Mas Septa. Kalau ada mau bertanya boleh. Asal jangan nanya Mas Septa sudah punya pacar atau belum karena tadi sudah dijawab sama Mas Septa gitu. Soalnya pacarnya disuruh bikin pose. Cari idenya. Jadi buat yang pacaran, yang punya pacar atau punya pasangan, kalau nyari ide referensi pose, mending pasangannya yang disuruh berpose gitu ya Mas ya. iya. Mungkin lebih original dan mungkin pembuatannya lebih pakai passion. Alah, passion. Oh. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya teman-teman nanya langsung atau lewat komen boleh. Ide bagus, cari dulu model posenya. Iya benar. Jadi bukan mau menggambar pose itu namanya, mau cari pasangan itu namanya. Kamu pacaran buat apa? Aku lagi cari model pose. Biasanya orang nembak itu kan, aku mencari pasangan hidup. Ini enggak, aku mencari model untuk pose. Kalau misalnya belum punya pasangan, terus lagi cari model pose, ya tetangga diberdayakan. Ya Mas ya. Tangga kanan kiri. Cari bocil-bocil aja, bocil-bocil suruh pose, ntar dikasih permen gitu juga bisa. Kalau malas nyari di foto ya Mas Septa ya. Padahal nyari foto bisa ya. Di foto bisa loh padahal. Mau next pose lagi atau lanjutin ini? Lanjut. Ayo. Atau mau pose yang lain? Boleh, terserah Mas Septa. Mau gimana? Ngasih gambaran dulu kali ya. Atau teman-teman ada yang punya ide pose apa? Ayo coba. Asal jangan pose yang aneh-aneh ya. Karena ini direkam
dan tayang di YouTube 1 sekte. Jadi jangan minta pose yang aneh-aneh. Loh kan baru diomong anjene Mas Francis. Baru juga diomong. Mas request tak bacain gak ya? Aku kok takut ya bacain ini karena ini direkam. Request pose memungut koin yang jatuh gitu Mas. Koin yang jatuh. Itu siapa yang Enggak, sebenarnya niatnya posenya pose itu. Kalau koin jatuh itu loh Mas ngambilnya. Ini kalau nggak direkam enak ini kan berhubung direkam. Nah ini Mas ikat rambut dari belakang tadi kan udah. Oh ngikat rambut tapi dari belakang Mas. Jadi bukan dari depan ya. Posenya tuh pose yang dari belakang gitu, tampilan dari belakang gitu Mas. Itu Mas Munsan. Kalau Mas Wedi request pose duduk kaki nyilang tangan di lutut. Mau ngapain Mas? Duduk kaki nyilang tangan di lutut. Oh mau bertapa rupanya. Berbik menyarankan pose kayang. Anjir. Makin lama makin aneh. Nah, Mas Franz, pose pakai deodoran. Ya, kalau boleh. dari belakang, pose dari belakang tuh aku jarang sih yang ngulik. Cuman aku bayangin dulu. Coba apa Mas? Lanjut Mas. Kalau sekiranya tidak masuk akal, nggak usah dituruti Mas. Pose wiritan, bener. Kaki menyilang, tangan di lutut. Ya itu mau wiritan namanya. Pose pengajian itu namanya. Oh iya, kalau pose kaki nyilang tangan di lutut, itu Anda bisa contek logo yang sempat kontroversi. Logo kota apa ya itu ya waktu itu? Pokoknya sempat kontroversi logonya. Nah itu bisa itu, pakai itu, nyontoh. Terus Mas Franz request pose pakai deodoran Mas. Loh, Gikat rambut dari samping aja kali ya. oh ya dari samping juga damage kok. Pose kaki di kepala, kepala di kaki. Kalau itu nggak perlu Mas Serta, Bismar juga bisa gambarin. Kaki di kepala, kepala di kaki itu bisa. Tips menggambar, Mas Fitra request tips menggambar ekspresi wajah biar nggak kaku. Misal karakter cewek. Nah ini yang digambar cewek Mas. Ada tips nggak Mas supaya ceweknya tuh kelihatan unyu gitu? Apa mau facial dulu? Facial boleh, facial supaya mukanya unyu. Ya, kalau langsung ke pose kan, tapi mukanya apa ya, kedempetan matanya atau hidungnya terlalu ke bawah, gitu-gitu. Nggak apa-apa juga sih Mas, karena ini yang penontonnya ini kebetulan nggak peduli muka Mas. Oh iya, Mereka buat aja ya. mereka nggak peduli sama muka. Mukanya alien juga mereka nggak pusing kok. Oh ini panduannya pakai lingkaran-lingkaran gitu ya? Cuman buat ini sih, patokan aja. Iya buat panduannya pakai lingkaran kecil-kecil gitu ya. Itu kalau itu ada lagunya Mas. Lingkaran kecil gitu kan lagunya. Ada itu. Bayangin dulu ya. Boleh.
request pose nyuci baju tapi embernya di bawah. Jadi ini gambar pose apa gambar ember? Ayo yang bener. Request pose wajah lucu tapi embernya di bawah. Hubungannya wajah sama ember. Oh nyuci baju tapi embernya di bawah. Gak ngerti aku. Gak usah repot-repot, mas, ke laundry aja. Tinggal bawa laundry kiloan selesai, jadi nggak perlu repot gitu bikin posenya. Kebayangkan pasangan kita disuruh, ayo coba kamu nyuci baju gitu, embernya di bawah. Padahal mesin cuci zaman now itu tinggal nyemplung loh. Jadi ya begitulah. Langsung keluar semua dong. Mungkin gara-gara aku terlalu ini ya. Tapi sekalian requestnya aneh-aneh guys. Pose cewek ke laundry. Ya cewek ke laundry ya segitu aja. Pose lempar baju. Nah kan makin kesini kan. Jangan dituruti ya. Ini direkam. Ini banyak juga kreator-kreator anime teman-teman. Ada siapa aja ini kreator-kreator anime yang malam ini ikut. Gak bisa sih ini. Nah siapa ini? Ada Mbak Remedy, gambarnya anime. Ada Mas Bima, gambarnya anime juga. Ada Berbik nggak anime. Ada Mas Berlan ini anime. Ada Mas Karendra ini nggak anime. Ada Mas Bri lebih nggak anime lagi. Ada Mas Capricorn. Wah ini Mas Capricorn dia nggak anime deh. Ada Mas Terang Bulan ini anime ini. Ada Mas Yoga ini apa aja sih digambar sama dia. Yang penting jadi duit kalau Mas Yoga. Ada Mas Mismar. Kalau Mas Mismar ini semua gambar dia bisa, yang penting jelek. Prinsipnya begitu. Journey. Oh iya. Ketik Journey. Mas Septa, boleh diceritain nggak Mas? Kamu NFT-an itu ceritanya gimana Mas? Secara singkat aja Mas, jangan ruwet-ruwet. Kamu NFT-an itu bagaimana? Terus awalnya itu kok bisa nemu NFT, siapa yang kenalin atau gimana gitu Mas Septa? Kalau aku sih kebetulan bukan kenalannya, nyari tahu sendiri. Oh, sebelumnya tapi kamu memang udah diilustrasi kan Mas? Bukan karena NFT kamu jadi gambar gitu ya? Semua sih kayak foto, terus motion juga pernah. Oh ya, terus ketika NFT cari tahu ya, apa yang men-triggermu untuk cari tahu Mas? Kamu dapat info tentang apa kok jadi pengen tahu gitu? Karena karya-karya orang yang masuk NFT itu blow up gitu. Jadi aku bakar aja sih kayak, boleh nih. Pengen tahu, oke. Kayak Kali NFT-an itu di mana kamu Mas? Mintingnya di mana? di hand, di Ketnang. Oh di Ketnang. Dapat info di Ketnang dari mana Mas? Googling pak? Tanya temen atau gimana? Dari temanku. Oh nanya-nanya ya. Oke. Hiketnang itu gambarmu yang dulu itu ya, yang ada vending mesinnya itu ya. Itu ya, itu Genesis bukan kalau nggak salah ya. Iya betul. Sudah berapa Mas? Sudah berapa karya kamu Mas NFT Mas? Terhitung? Pernah ngitung nggak Mas? Nggak pernah sih aku. Kamu hanya di Tezos aja kah? Sekarang? Kebetulan baru di Tejo sama di Solana sih. Oh, belum ETH ya dirimu malahan? Belum. Oke. Jadi teman-teman, saya itu awal-awal kenal Mas Septa itu terpukau karena
menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri ketika Mas Septa barusan minting. Itu berapa edisi ya, Mas? Nah, Eh, 20 edisi. 20 ya kalau nggak salah. Genesis ya? Bukan. Yang bukan setelah Genesis justru. Aku tahunya setelah Genesis. Pokoknya kamu belum nge-tweet, kamu baru nge-tweet, udah sold out karyanya. Ya yang Aku inget, kedua. iya itu inget banget aku. Itu blown out banget gitu karena baru nge-tweet kok udah habis. Gak tahu gimana ceritanya ini, Mas tak bisa dipantau walletnya ini. Orang bisa langsung tahu dia baru minting gitu kan. Waktu itu ya di Tezos ya, Mas, kamu dirimu ya pajakannya. Kamu berarti ngerasain Tezos di harga berapa, Mas? Pertama kali NFT itu waktu Tezos harga berapa itu? 30.000 kalau nggak salah. Hah? Masa, Mas? Iya. Atau Bulan apa itu, Mas? terus 40 atau 30 gitu. Kayaknya 40-50-an deh, Mas, waktu itu. Ini kan sebelum MU kan ini. Sebelum MU kerja sama Tezos kan. 450 gitu. Aku ingat kok. Karena MU waktu kerja sama Tezos 60 itu tembus sampai 60. Ingat aku tuh. Sebelum itu kayaknya Mas Septa itu udah minting gitu. Harganya berapa Tezos, Mas, karyamu? Waktu itu? Dulu Tejos. 2 Tezos ya waktu itu ya? Ih, kalau sekarang itu cuma 22.000 loh. Laris manis kabar Mas kalau sekarang. Worth it sih, tapi langsung habis ya. Yang di OBJKT ada berapa ini, Mas? Ada berapa uh, karya sudah diminting? Ada 10 lebih, Mas? Ada sih kayaknya. Ada ya? Oke, dari NFT itu selain uang ya tentunya, selain dapat income, apa yang benefit yang kamu dapetin sebenarnya, Mas, selain ya ada penjualan gitu? Mungkin ilmu kali ya. Ilmu. Jadi terus motivasi juga biar kaya. Motivasi untuk jadi orang kaya. Nah, saya tidak kemiskinan. Walah. Kalau mau kaya jangan NFT ya. Enggak bohong, semuanya juga ya. Iyalah, semua juga mau kaya. Yang Mismar tadi bisa diulang nggak? Oh, yang tadi jangan. Bercanda. Terus ini ya, di NFT juga dirimu dapat karir ya, Mas ya? Mungkin karena orang lihat karyamu kemudian jadi dapat karir, boleh diceritain nggak, Mas? Aku dulu sebelumnya bukan anime artis ya, jujur aja nih. Aku belajar anime tahun. Oh. Cuma waktu masih kecil suka gambar Tsubasa dan lomba gambar gitu. SD. Cuma gambarnya kayak krayon ya. Pas SMP tuh karena mungkin SMP-nya nggak terlalu gimana. Berhenti gambar. Tapi maksud aku dari gara-gara kamu NFT-an, kemudian tadinya NFT single ya, maksudnya as a solo creator gitu ya. Kemudian malah jadi terlibat project-project gitu ya, Mas ya. Oh iya. Malah jadi digandeng oleh project-project gitu ya. Yang sekarang terbaru dan sudah rilis project apa, Mas? Ada Spectre NFT. Spectre ya. Itu projectmu atau kamu di situ as an artist, Mas? Maksudku apakah itu project solo artismu atau project besar gitu bersama teman-teman gitu? As an artist di situ. Oh, dirimu as an artist ya, tapi karyanya kamu banget soalnya, Mas. Iya, karena itu kayak collab. Jadi dari aku. Biasanya kan kalau as an artist gitu kayak ada request gitu dari tim lain biasanya gitu. Cuman ini tuh kayak membebaskanmu untuk gambar semaumu gitu kayaknya, Mas.
Soalnya aku lihat Spectre ya, namanya Spectre ya, Twitternya Spectre NFT teman-teman. Spectre NFT apa Spectre ya? Spectre NFT ya mas ya? The Spectre Cari, NFT cari aja guys di Twitter. Itu di jaringan apa mas? Dia, di ETH. anu ya, PFP ya, atau generated atau one of one gitu? Bener itu. Generated. Berapa supply-nya berapa mas? Supply-nya bakalan gue 777 sih. 777 atau 7.000? 7.000. Oh 7.000. Oh belum belum launching tak mas? Belum. Oh belum, masih ini ya, masih warming up lah ya, masih info-info. Jadi teman-teman yang berminat kolek karyanya Mas Septa bisa cek Mas Septa di OBJKT namanya apa ya? Twitternya sih Septa Paboy, nanti ada link ke situ. Kalau mau branding bisa Paboy kan Iya, juga. gitu Mas Septa di OBJKT ada, di Tezos ada, di Solana ada. Dan di ETH malah bentuknya project ya Mas, bukan one of one-mu ya, malah bentuknya project di jaringan ETH, namanya Spectre, nanti dicari teman-teman. Menggunakan tools yang ada ya guys. Hmm. Oh ini dari samping. Kenapa sih harus gitu? Udah kelihatan ya. Mau posen. Iya, udah kelihatan itu. Harus ditutupin mas kalau udah kelihatan gitu. Maaf ya Mbak Ade. Cewek di sini. Oh banyak, ceweknya Aku ada. yang gini-gini. Gak apa-apa, ini kan tidak ini. Ini kan menggambar mas. Lah kalau gambar nggak tidak detail kan bahaya mas, ya kan? Ini ada Mbak Remedi, ada Mbak Aprodita. Mbak Aprodita ini kadang-kadang sih, kadang-kadang Mbak, kadang-kadang Mas. Jadi bisa aja dia tiba-tiba mic-nya nyala terus yang ngomong Mbak, terus tiba-tiba Mas gitu coba. Loh, ketawa kan? Bisa. Karena ini akun bersama, Mas. Ya begitulah kalau pria-pria sudah berusia sebaya itu pasti nggak bisa kemana-mana, Mas. Jadi harus dipegangin. Akunnya pun harus bersama jadi. Oh, begini. Sebenarnya sih awal mula Oh, kayak kepicunya karena mau improve karya gitu. oh. Cuman validasi ke orang-orang NFT katanya ya, Apa, Mas? Menurutmu bagaimana, Mas? ya udah bagus gitu keren. Tapi kan karyamu itu terbeli gitu, Mas. Kalau bukan terbeli kayak ditunggu orang gitu loh, Mas. Karyamu itu. Artinya kalau bicara validasi, valid banget karyamu itu dah. Bukan sekedar orang memuji bagus, tapi orang membeli gitu. Itu sudah dua tahap pengakuan lah. Ada yang cuma mengakui, oh iya bagus gitu, tapi nggak beli. Tapi ada juga yang bagus ini, begitu kamu minting listik langsung dibeli sama dia itu cepat. Kalau di Solana ATH-mu berapa mas? Pernah sampai berapa mas? Kemarin All sih time? Hah? itu enggak karena cuman gambar semalaman gitu, Hmm? iseng kayak sambil ngobrol-ngobrol sama teman. Hmm. Itu nyentuh ke hampir 50 Solana. Wow, itu kapan mas kejadiannya? Masih bulan lalu kah? Terakhir terakhir yang commenting Desember mas. baru kemarin kok.
Hah? Kemarin ini masih Januari, Mas. Berarti Iya, kan setelah FTX ya, maksud aku gini, setelah FTX. ketika harga Solana lagi terjun bebas, minat terhadap karyamu itu ternyata masih tetap tinggi ya. Dan makin menggila karena akhirnya orang merasa, oh Solana cuma segini nih dolarnya gitu, jadi disikat gitu. Kolektornya orang mana itu, Mas? Banyak kan US sih ya. US ya. Dan Ternyata selalu wibu-wibu itu banyak di US ternyata ya. selalu minting di jam-jam yang emang nyesuaiin US time itu. Jam berapa, Mas, kamu biasanya minting, Mas? Ada kiat nggak? Gimana? Jam berapa kamu biasanya minting? Jam gak itu sih, cuman ya di kadang sore, kadang malam jam 10, malamnya tuh jam 10 karena kalau jam 8 kan kebiasaan orang Indo jam 8 ya. Oh, Kalau jam 8 tuh mereka masih kayak baru bangun banget gitu. oh, oke. Oh, tips teman-teman, siapa tahu. Kamu ini nggak, Mas? Siling-siling nggak sih, Mas, karya Solanamu ini? Yang Solana sih aku ini kayak Nggak pernah enggak sih. ya. Kamu nggak kayak ngasih tahu calon-calon kolektor aku baru bikin karya gitu-gitu nggak? Enggak. Jadi apa ya? Kalau aku memakai prinsip ikan asin aja sih. Kayak kalau ikannya makanan kucing gitu. Kayak Mm-mm. kalau tuh baunya sedap gitu ya, Mm-mm. pasti ini nyamperin gitu. Oke, jadi yang kamu lakukan adalah Masaknya membuat juga karya yang baunya sedap gitu ya? yang sekiranya kalau orang lagi scroll timeline tuh stop scroll gitu. Oke, ini pendekatan yang cukup bagus. Jadi karyanya yang berbicara ini kalimatnya mungkin lebih pas gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kenapa saya nggak laku-laku misalnya, maka bisa jadi pakai metode yang ini. Metode itu kan banyak tuh metode untuk memasarkan produk. Salah satunya ini membuat karya yang ikan asin banget gitu, yang aromanya sedap. Itu supaya kucing-kucingnya merapat gitu. Karena Mas Septa sudah membuktikan ini nggak pakai siling ya, Mas ya. Dirimu tuh nggak pakai siling, Nggak pernah. tapi orang orang nungguin tapi itu yang jelas terlihat sih. 50 Solana guys, ini nggak main-main loh. Dan itu Mas, juga untuk apa ya, porsinya juga nggak terlalu detail sih. Jadi yang dinilai ya gimana? Kalau aku sih percaya sama estetika sih. Ya, lebih hmm, estetika, komposisi, hmm. sama apa ya, color juga ngaruh tuh. Tapi Warna karya terlama yang kamu pernah bikin berapa lama, Mas? Satu karya, yang paling lama aja. sebulan ya, Genesis Object itu hampir Oh, sebulan. sebulan. Dan itu ini sih dicicil-cicil kayak ada kerjaan lain gitu. Hmm. Yang kemarin laku 50 Solana malah cuma semalam ya. Hmm. Harian. Semalam. Ini lagi-lagi sebuah teori lagi bahwa effortless itu ternyata ngefek. Definisi effortless itu ternyata bisa dipakai dalam berkarya. Jadi yang semalam tembusnya 50 Solana pun bisa. Itu maksudnya gitu ya, Mas ya. Tapi kan untuk bisa bikin karya satu malam itu latihannya yang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Gitu. Kayak sekarang Mas Septa bikin sacet 15 menit udah langsung kelihatan bentuknya aja itu udah. Mungkin saya butuh waktu berminggu-minggu untuk bisa kelihatan bentuknya gitu, Mas. Tapi kalau Mas Septa kan hanya beberapa menit udah kelihatan bentuknya gitu. Itu Dan yang sense membedakan sih. sense-nya juga Sen harus grow sih, kayak ngerasain artnya tuh harus growing gitu. Gimana Mas cara ngerasain artnya itu, Mas, sense-nya itu? Itu Apakah nature dengan ya. apakah dengan melihat artnya atau sering-sering melihat art atau gimana? Ya, sering-sering lihat art terus sambil dipraktekin juga gitu. Hmm. Jadi kayak teman-teman yang gambar anime ya sering-sering baca anime gitu ya, Mas ya. Baca manga gitu. Ya, bisa itu. Ngelihat. Hmm. Jangan nonton yang lain.
Maksudnya jangan baca yang lain. Emang dasar anime nih. Mas Wedi nanya Mas Septa, tool apa aja yang dipakai dari sketching sampai coloring, Mas? Mungkin nanti ada yang aku coloring. Paling ini ya, si G-Pen ini juga ini banget gitu. Kalau bawaan dari si apa CSP-nya tuh G-Pen udah paling top sih. G-Pen itu apa, Mas? Paling yang aku andelin sih kalau buat rambut tuh ini nih, beras yang ini. Karena dia runcing gitu ujungnya. Jadi kalau buat brush ya. kayak buat highlight gitu tuh, itu aku pakai Brushnya itu bikin sendiri, Mas, brushnya. enggak, aku download dari aset si Clip Studio Pen. Oh, bawaannya CSP ya? Bisa sih, cuman dia kayak apa ya? Mau pressure-nya gimana, dia runcing pasti. Bakalan runcing. Iya. Cuman ya bisa tebel tipis tuh. Gitu. Oke. Jadi toolsnya ada pen tab, pakai brush, pakai pensil juga ya, Mas, bukan pakai jari ya, Mas? Gimana? Pakai pen ya kan, kalau nggak pakai jari kan? Iya, pakai pen. Menggambarnya pakai pen. Terus apa lagi? Softwarenya CSP. Dan yang paling penting adalah token listrik. Ya, Mas ya? Karena Wi-Fi. tanpa itu, kalau nggak pakai WiFi nggak bisa gambar, tak, Mas? Bisa. Bisa kan? Tapi kalau nggak ada token listrik, nggak akan bisa gambar, bener ya, Mas ya? Ya benar-benar. Nggak kepake itu, CSP nggak kepake, pentap nggak kepake, karena token listrik habis, guys. Jadi, barang terpenting dalam menggambar adalah token listrik. Tools terpenting, kan hanya tools. Tidak apa. Terus, habis itu ya tadi tools-toolsnya itu ya, Mas Wedi ya. Jadi sebenarnya standar sih kalau dibilang tools ya, Mas Septa ya, nggak ada yang barang khusus lah. Tapi barang khususnya ya brush itulah paling ya. Itu kan membedakan goresan antara artis satu dengan artis lain ya. Sama tadi referensi, banyak-banyak melihat. Nah itu Mas Septa lagi gambar jari tuh, Mas Bim. Tadi kan kamu nanya tips menggambar jari. Nah Ini tuh lagi mencoba-coba gambar. Ini kalau gambar dikomentarin kayak bola gimana ya? Sabta mulai menggambar, jari mulai terbentuk pelan-pelan, saudara-saudara. Dari sayap tengah mulai terlihat garis-garisnya, raut-rautnya mulai tampak, dan jadi gitu. Nggak bisa ya kayak gitu ya. Gimana caranya orang gambar dikomentarin kayak ini? Komentarin kayak nonton bola. Tapi jadi loh. Lah kok nggak bisa tak zoom out? Oh ini mentok zoom out kok ternyata. Zoom in ku mentok. Zoom in lagi Mas Septa. Jarinya Mas Septa, itu jumlahnya jarinya berapa? Kok 4 Mas Septa? apa? Jarinya Jarinya kok 4? Satu lagi Mas Septa. Jarinya 4. Jangan mau kalah sama AI Mas. AI aja 7 loh Mas. telunjuknya masuk deh. Oh iya dik, satunya telunjuk ya. Ya. Aku kemarin nyoba bikin gambar AI cewek, tangannya tuh 7 Mas jarinya Mas. Sampai ketawa-ketawa sendiri. Gede nih jarinya 7. Itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh AI menurutku. Bukan nggak bisa bikin jari 7, bukan. Menempatkan pose sesuai yang kita mau. Aku belum pernah, mungkin teman-teman AI ada yang nyoba, tapi setauku pose itu di AI susah banget untuk dibentuk. Yang standar-standar bisa, tapi kalau yang kayak gini gitu, pose mengikat rambut itu kan nggak bisa. Itu paling cuman promptingnya nggak menghasilkan itu gitu nanti kalau di AI ya. Makanya itu sesuatu yang nggak bisa dilakukan sama AI.
hanya bisa dilakukan dengan menggambar. Nah, ini jari. Oh, yang tangan kanan itu jari telunjuk, Thomas. Jangan telunjuk bisa nggak, Mas? Kelingking maksudku. Bukan jari tengah, kelingking. Ini baru pose loh, ini belum mukanya. Keren tapi. Aku tuh text time-nya ya kadang buat jari. Buat jari tuh aku sampai Lebih kayak text mau time. aku tuh belum advance banget sumpah. Jadi aku ngelihat si ilustrasi juga buka kelas gitu ya. Gue mau daftar gitu. Loh, Mas Septa masih mau daftar Sumpah aku mau ilustrasi. ikut sekolah ilustrasi. Wah, seru ini. Lah kalau Mas Septa daftar, aku apa ya? Harusnya kan yang daftar itu orang-orang kayak aku gitu, Mas. Lah kalau kayak kamu daftar itu kan, terus aku. Nanti kalau kita sekelas bahaya, Mas. Aku nyontek kamu terus nanti. Oh, ini. Cakep nih. Kalau jari itu kalau terlalu tajam, terlalu panjang-panjang kayak jarinya penyihir gitu ya. Iya sih, sebenarnya pola aja sih. Kalau terlalu gunda-gunda, gunda itu apa ya bahasa Indonesianya? Teman-teman pada tahu gunda nggak sih? Oh, udah. Tuh, piye? Iya, Ini sekalian kita sounding-sounding ke teman-teman. Setelah workshop ini akan ada kontes ya teman-teman, PR. Nah, PR untuk membuat gambar pose. Mas Septa ada ide kah? Ada masukan untuk kontes? Biasanya soalnya kita kalau habis workshop itu teman-teman disuruh praktek nih, yang bikin sesuai dengan tema workshopnya. Kalau Mas Septa ada ide nggak? Atau ada tema khusus mungkin? mungkin nanti sih pose dari aku gitu. Pose ya, pose. Mas tema, Mas Septa kasih tema atau apa gitu Mas? Mungkin satu pose kali ya Mas ya, biar enak menilainya kali ya. Boleh. Karena nanti yang menilai Mas Septa juga. Ini aja Mas Ben yang habis digambar Mas Hah? Septa ini loh. Oh yang ini, yang digambar ini ya. Iya. Pose menuju puncak ini ya istilahnya. Pose menuju puncak. Ini, Apa? ini gambar apa jadiin dulu gitu. Oh ini dijadiin dulu. Nanti gambarnya bisa ditaruh untuk jadi bahan teman-teman kalau bikin pose ya. Itu ya Mas Septa ya. Mantap ini. Jadi nanti teman-teman bikin gambar dengan tema seperti ini. Mediumnya bebas ya Mas Septa ya. Apa aja boleh. Eh, medium AI boleh nggak? Kalau bisa, Nggak gambar itu namanya gitu. Nggak gambar itu. Jadi pakai apa aja boleh. Pakai pixel juga boleh ya. Enggak ya? boleh. Atau gimana? Boleh ya. Pokoknya yang penting posenya dapat gitu. Nah, posenya seperti ini teman-teman. Ini pose kalau di Akademi Fantasi itu menuju puncak namanya. Dia menunjuk ke atas. Nah, itu bukti bahwa kita selalu biasa optimis menyambut 2023. Wih! Yang dinilai nanti posenya ya teman-teman. Jadi kalau bikin wajahnya nggak bagus, oh ya nanti voting nih, sistemnya akan voting. Jadi yang akan memilih nanti itu biasanya adalah holder sama children of NFT role-nya. Itu yang akan voting. Jadi nanti kita voting. Nah, nanti yang paling banyak dapat voting, Mas Septo juga akan ikut menguji. Nanti yang paling banyak dapat voting itu akan seperti biasa
karyanya akan di auction ya, di bersama dengan satu sekte. Aku punya rumus baru Mas Benny, skema baru. Jadi Gimana? nanti Skemanya. Mas Septa bakal nyiapin pose yang ready to use yang bisa dikerjakan sama anak-anak. Jadi nanti Heeh. teman-teman bisa mereact sesuai dengan style masing-masing. Hmm. Jadi bisa pakai pose yang ini yang sudah digambar Mas Septa hari ini, yang terakhir ini bisa. Nanti dari teman-teman yang submit akan di voting sama beberapa rules yang ada di Discord. Satu itu. Oke. Nah, Hmm. kita nanti akan ngumpulin apa namanya? Pemenangnya akan ada satu pemenang nanti akan dikasih reward berupa 50 Tezos dari satu sekte. Jadi nggak di auction. Jadi Wow. ini pure kontes guys. Nah nanti mungkin pertimbangannya ketika sudah selesai vote, Mas Septa nanti voting ini tidak apa ya? Kayak waktu kontesnya apa namanya kemarin? Ajaib. Ajaib kemarin. Jadi nanti akan ada beberapa eh apa ya? 5 lah ya, 5 Ya, besar gitu. 5 besar gitu. Cuman 5 besar ini nggak kita sebutkan. Ini nanti akan menjadi pertimbangan kita untuk menilai sama Mas Septa gitu. Jadi Nah, 5 besar, nanti dari 5 besar diseleksi lagi gitu kah? seleksi satu. Oke, diseleksi dan dipilih satu ya. Ya, betul. Nah, Oke, ini siap. nggak harus anime bebas sesuai style masing-masing. Monggo. Oke. No Yang AI. penting Boleh pixel? no Iya. itu Pure makanya gue bilang 100% hand drawing, digital manual bebas. 3D 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 nggak bisa Mas Ben, karena 3D ada aset ya, apa stoknya ya. 3D udah Hand jadi drawing, posonya ya. hand drawing ya. Kalau foto-foto nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Untuk Oke, jadi ini deadline-nya, oke deadline-nya kita kesepakati guys. Kalian maunya kapan? Mau berapa minggu? Terserah. ayo kasih ide. 1 minggu kira-kira kecepatan nggak? Komen aja atau open mic nggak apa-apa terserah. Minggu Kecepatan mas. atau besok? Ya. Nah, kalau besok itu ideal. Ideal ya. Seminggu nggak bisa, besok terbaik ya. Oh, iya. Soalnya kalau kelamaan nanti nggak whip, nanti lah whip terus. Mas Bima kan spesialis whip nih. Ini aku Jadi harus tiba-tiba Oke, tanggal 14 Januari gimana guys? Hari Sabtu minggu depan. Gimana? deal. Waktu Valentine ya? Deal, guys. Januari, ding. Aduh, Ayo, monggo. Januari ya bukan Bebas, Valentine. gambarnya mau ditambahin background, mau ditambahin ini dan boleh diminting guys, bebas. Mau Ya. diminting di blockchain kalian masing-masing bebas terserah. Nanti kalau Jadi misalkan ini kompetisi ya, bukan nanti akan kompetisi. diauction tapi memang kompetisi ya. Kompetisi, betul. Hanya satu orang pemenang aja. Tapi ingat kadang satu sekte ya tahu ya dadakan biasanya ada tipis-tipis Ya. mil-mil ya. Tahu sendiri kita bisa jadi 5-5-nya di kolek loh. Ya, Kan nggak bisa tahu jadi. kan. Halo, mas. Gitu. Jadi Yo ayo Mas Bim, teman-teman Mas Bima yang ada mau- pertanyaan? Setelah kompetisi ki boleh kita minting masing-masing nggak sih? Loh, nggak Wong setelah- wis selama kompetisi. dikandani ku lho. Siapa yang sih? Gini. Tak jelasin dari awal. Jadi dari awal, satu dari awal. buat karya meriak dari gambar yang dibikin sama Mas Septa ini. Base-nya bebas, yang penting hand drawing digital. Kok base-nya ataupun bebas itu loh. manual. Base-nya ya sketsanya Mas Septa ini. Iya, maksudnya Stylenya gambarnya boleh bebas. pixel, boleh apa, terus stylenya juga bebas, gak harus anime gitu-gitu ya. Ya. Tapi ikut pose, inget ini tuh tema besarnya adalah pose. Jadi Mas Septa akan bikin pose yang sekarang ini untuk dijadikan bahan untuk di-react sama teman-teman, direspon lah. Nah kemudian karyanya itu boleh diminting teman-teman. Silahkan diminting, lalu diikutkan kontes. Karena ini kontes, nanti akan ada seleksi. Seleksi pertama voting seperti biasa. Nah, nanti seleksi kedua adalah penilaian. Jurinya salah satunya adalah Mas Septa yang hari ini menjadi pembicara. Jadi hadiahnya adalah 50 Tezos. Itu, jadi karyanya boleh diminting, boleh Boleh, banget. boleh banget. Makasih banyak Om Ben. Aku kasih hadiah buat kamu Om Ben. Alah. Untung tak headset, Cuk.
Oke oke. Mau Apalagi baca ya? chat ini. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Oh ya, Posenya pure dari Mas Septa atau ada improve dari peserta? pose base-nya dari Mas Septa. Tapi Base ya. untuk trade, rambut, style dan segala macam itu bebas sesuai dengan kreatornya. Kalau misalkan nih Ya. pose yang ini tangannya yang sebelah apa kiri itu ini ya megang rambut belakang gitu. Ya Heeh. nggak bisa dirubah karena base-nya melalui pose yang dibuat sama Mas Septa. Heeh. Nanti Ya. bakal yang dikirim yang menjadi mentahannya itu adalah pose yang sketsa kasarnya Mas Septa ini. Jadi kalian nanti bisa bisa apa namanya misalkan semi realis gitu itu kan beda atau kartun gitu yang lebih pendek Ya. bisa Mm. dirubah-rubah pokok kayak gini. Iya iya. Yang penting diinget-inget temanya itu bukan di kontennya, tapi di posenya. Jadi yang jadi tolak ukur penilaian adalah posenya. Walaupun itu yang di situ cowok misalnya nggak apa-apa, jadi nggak harus cewek, tapi posenya sama. Gitu. Apalagi sudah ada lagi kah info-info yang kita bisa share ke teman-teman? Animasi Ini boleh sambil nggak, Mas. Mas Eta, animasi boleh Hmm, nggak? Boleh, boleh. Boleh ya. Bebas, bebas. Yang penting yang tanda kutip itu sebenarnya hand drawing hand drawing guys. ya, betul. Maksudnya hand drawing itu gimana ya? Handnya itu dipakai mouse boleh, pakai pen boleh. Ya. No AI ini clear ya. Ini harus di declare sejak awal no AI. Mas, kalau AI-nya dipakai background boleh. Mas Eta gimana? Gimana Ya, kita as a background? oh, nggak apa-apa sih. Pemanis-manis. Lagi-lagi bukan komponen utama. Yang paling utama adalah pose ya. So posenya harus kalau bisa posenya itu yang hand drawing. 3D no ya, no AI, no 3D ini ya kali Ya, ini. Animated malah boleh. animated boleh karena kan animated masih Oke. hand drawing ya, Ha-ha. animated dan motion ya nggak apa-apa ya. Ya, pixel 3D juga enggak ya? Nggak pixel nggak apa-apa. Pixel nggak apa-apa, pixel Pixel nggak 3D. apa-apa. Voxel no ya. Voxel no nggak. Oke. Dua dimensi ya pokoknya. 2D, karyanya 2D, no foto, no AI, no 3D guys. Animated, yes, tapi 2D animated, 2D di animated, gitu ya. Terus Nanti misalkan kalau kalian mau merubah pose ini kan based on human ya, manusia ya, mau dirubah jadi monster atau gimana, terserah ya Mas Eta ya, nggak apa-apa ya Mas Eta ya. Bebas. Yang penting Bebas. posenya kali ya. Yang penting posenya. ya, yang penting posenya. Jadi walaupun itu diganti tanaman juga boleh asal posenya pas. Ya, apa caranya mikir oh. Oke. Nanti info lengkap tentang kontesnya kita akan ini ya, kita akan share lagi. Kita akan matangkan dulu rules-rulesnya supaya lebih fix, lebih enak dibaca. Nanti kita bikinin Ya, habis ini betul. ya guys. Kita bikin Deadline tanggal 14 Januari. bentar, deadline-nya belum disepakati. Yang Ya, setuju mau setuju gimana? tanggal 14 ketik 1 guys. Yang setuju tanggal 14 Januari. 14 ketik 1 di chat ya guys. Jadi enak itu kalau misalkan satu D kan Senin bisa langsung pengumuman, Minggu voting gitu loh. Ya betul. Ayo, kalau nggak ada yang ngetik 1 berarti setuju. Ya. Kalau nggak ada yang komen sama sekali berarti setuju loh ya. 50 tejos. 50 tejos berarti berapa kalau dirupiahkan? 500.000 lah, Lumayan, 550. Guru KB gitu ya peserta. No comment mereka. Ya sudah, ada apa-apa. Itu Kita bikin aja. Gaskan. satu. Ya wes 14 Januari ya. Mas Mbril, ini ya disiapkan untuk pengumuman announcement aturannya Mas Mbril ya. Ya. Lah, sabar. Siap. Sharp. Kalau Backgroundnya Mas Bril, polos nggak sharp. apa-apa ya Mas, bebas terserah. Pokok yang menjadi penilaiannya adalah pose ya Mas Eta ya. Jadi ingat komponen penilaiannya di pose ya guys, bukan di coloring, bukan di konten wajah dan segala Nah ini macam. akhirnya apa ya tercipta ide lagi nih apa nanti bakal ada workshop background kayaknya Mas Beni ya. Ya nanti Ya terpisah depan. ya.
mungkin malah menurutku background sendiri, wajah sendiri gitu Mas, karena lebih spesifik kan, apalagi wajah ini kan bicara komposisi. Gambarku piye iki? Ya urusanmu, Mar. Oke. Guys, Sudah sip? Nah, kalau sudah, kita bisa akhiri nih workshopnya malam ini. Nggak apa-apa Mas Septa, monggo kalau mau dilanjut. Sambil mau dilanjut, atau kayak gini juga udah oke sih. ya. Monggo aja, yang penting kita pakai bis dari Mas Septa nanti ya. Akan dijadikan bis dari Mas Septa. Wah, tapi kalau itu jangan kayak gini Mas, ditutupi dulu Mas. Gak apa-apa yang namanya pose gini. Oh iya, ya. Terus habis itu teman-teman jangan lupa tunggu infonya, kontesnya. Insya Allah sih 1-2 hari ini infonya akan di-share ya. Ya, secara Info official. tentang kontesnya. Jadi kalian bisa siapin duluan, nggak apa-apa. Terus bisa di minting ya guys. Saranku sih minting aja. Mintingnya di mana aja boleh ya Mas Gulam ya. Tezos Bebas. boleh, Solana boleh, ETH boleh ya. Bebas. Tidak ada aturan, bebas, harga juga bebas. Terserah teman-teman semua gitu. Terus yang penting nanti kita siapin form, bukan form, kayak tempat untuk submit karyanya gimana. Nanti pada saat itu ke Twitter mau tag satu sekte boleh gitu, Kak. Nggak ada ini karena ini kontesnya internal di Discordnya satu sekte teman-teman. Tapi nanti mungkin kita akan announce juga ke Twitter kontesnya ini ya Mas Gulam ya. Boleh. Atau ini hanya terbatas member satu sekte aja kah? Kata saja. Bebas ya. Jadi kita akan share juga di Twitter. Siapa tahu ada penantang-penantang para bounty hunter ini kan kalau udah masuk kan biar agak sedikit seru. Siap-siap. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kita ada tambahan kira-kira Mas? Mas Septa mungkin ada. Kalau mau belajar anime sih ya paling pentingnya itu sih kayak pelan-pelan aja gitu, nikmatin misalkan step by stepnya, kayak karena anatomi proporsi itu penting banget di anime, itu yang aku sadar. Itu ya pola dasarnya, bentuk dasarnya itu harus paham dulu gitu. Aku pun sampai sekarang masih ngerasa kurang ilmu gitu, dan pengen kursus lagi gitu. Bisa dari bagian atas dulu terus turun ke tangan ke ini gitu, dipatenin di daerah situ gitu. Kalau tutorial kan udah banyak ya di YouTube ya. Explore terus Iya, ya Mas Eta ya. Benar, harus dilatih sering-sering. Siap. Thank you Mas Septa. Iya. Baik, tak terasa waktu Joa yang Ini mungkin nanti memisahkan. aku coloring Iya, atau gimana nih gambar yang ini? Terserah Mas Septa. Mau di Nggak apa-apa sih untuk sebenarnya nggak perlu Mas Eta, cukup ini aja nggak apa-apa. Oh iya. ini Iya. aja oke kok. Ini aja udah. Nanti kalau udah jadi terus diminting orang kan bahaya Mas. Nanti kirimkan Bukan ke aku ya apa-apa. Mas Eta ya. Nah, bukan apa-apa, 50 Solana soalnya track recordnya. Iya. Itulah. Jangan. Biarkan di sini, oke? Nanti aku Boleh Mas. Nanti dirapikan lah istilahnya ya Mas. Boleh. Anyway, makasih banyak Mas Septa sudah meluangkan waktu dan ilmunya untuk berbagi. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah datang, sudah nyimak. Ayo kita belajar bareng-bareng, gak ada yang pinter, semuanya belajar. Maksudnya pinter-pinter, semuanya pinter-pinter. Mari kita belajar bareng-bareng. Seperti kata pepatah, buah mangga, buah belimbing. Terima kasih. Buah mangga, buah belimbing. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nyambung. Ini kok gak ono sih? Bener Apa Mas nih? Den.